Pelajaran 1, mari belajar Al-Quran Surah At-Tin. Subpelajaran 4, makna kandungan Surah At-Tin. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar membaca dan menulis surat At-Tin. Namun, apakah kamu sudah tahu makna kandungan dari surat At-Tin? Bacalah Al-Quran surat At-Tin dan artinya seperti berikut ini. Mengapa dinamakan surah At-Tin? Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang turun di Mekah atau disebut juga dengan surah Makkiyah. Amatilah gambar berikut. Kandungan surah At-Tin. Ayat pertama. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan gatal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan serta kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat kedua. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan salat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Ayat ketiga, kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayat keempat. Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ayat kelima. Allah mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Berikut ini adalah tabel yang berisikan contoh kelebihan manusia dari makhluk lain. Ayat ke-6. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal saleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Ayat ke-7. Pada hari kiamat nanti, ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk.
manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya, dan hati untuk merasakan iman. Pernyataan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat ke-8. Allah adalah yang Maha Mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberikan keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Maha Pengasih kepada hamba-Nya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibatnya dan pembalasan atas dosanya itu. Allah juga menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariat-Nya. Dari pembelajaran bab ini dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Surah At-Tin terdapat dalam urutan ke-95 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 8 ayat, diturunkan di Mekah, maka dinamakan juga surat Makkiyah. 2. Allah melalui surah ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi At-Tin dan Zaitun. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. 3. Negeri yang aman adalah Makkah Al-Mukarramah. 4. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. 5. Allah memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal salih. 6. Manusia menjadi mulia di sisi Allah bila beriman kepada Allah dan beramal salih. 7. Walaupun Allah telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia masih ada yang mendustakannya. 8. Allah Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang telah disampaikan? Rajinlah belajar dan tetap semangat ya!